Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sosialisasi prosedur pelaksanaan praktikum dan prosedur pelaksanaan penelitian di laboratorium TRP. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan dan menyampaikan prosedur pelaksanaan praktikum dan prosedur pelaksanaan penelitian di laboratorium TRP. Pertama-tama marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai acara sosialisasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya mulai untuk kegiatan sosialisasi hari ini, yaitu sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan praktikum dan penelitian di Laboratorium Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Negeri Jember. Tujuan dari sosialisasi ini yang pertama yaitu memberikan wawasan kepada pengguna laboratorium mengenai prosedur pelaksanaan praktikum dan penelitian. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan laboratorium. Yang ketiga yaitu mengenalkan laboratorium TRP kepada pengguna laboratorium. Manfaat dari sosialisasi ini yang pertama yaitu pengguna laboratorium dapat memahami prosedur pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Yang kedua yaitu pengelola laboratorium dapat meningkatkan pelayanan laboratorium menjadi efektif dan efisien. Laboratorium TRP memiliki visi yaitu menjadi laboratorium unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan pendidikan vokasional, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi rekayasa pangan. SDM dari laboratorium TRP terdiri dari Kepala Laboratorium yaitu Ibu Wahyu Suryaningsih, PLP Ahli Pertama Bidang Mekanika yaitu Bapak Angga Ervina Ikhwanuddin, PLP Ahli Pertama Bidang Kimia yaitu Ibu Mirma Prameswari, Teknisi Bidang Biologi yaitu Bapak Reza, dan Teknisi Bidang Pengolahan Pangan yaitu Ibu Norma. Kegiatan yang dilakukan di Laboratorium TRP terdiri dari kegiatan pendidikan, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan praktikum yang terdiri dari biologi dasar, kimia dasar, uji sensorik, kimia pangan, pengawasan mutu, teknik bioproses, dan teknologi pengolahan limbah. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan rekayasa pangan. Untuk kegiatan ketiga yaitu pengujian dan analisa belum dapat dilakukan sehingga di laboratorium ini hanya ada dua kegiatan utama yaitu kegiatan praktikum dan kegiatan penelitian. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium TRP. Yang pertama yaitu persiapan praktikum. Alur prosedur pertama yaitu jurusan mengirimkan jadwal praktikum kepada laboratorium, di mana jadwal praktikum ini berisi mengenai mata praktikum, hari praktikum, tanggal praktikum, teknisi pengampu, dan dosen pengampu praktikum. Kemudian yang selanjutnya adalah laboratorium membuat jadwal pembagian teknisi berdasarkan jadwal praktikum yang dikirimkan oleh jurusan. Dalam menyusun jadwal pembagian teknisi, ada form jadwal pembagian teknisi yang dapat Bapak dan Ibu lihat sebagai berikut.
Ini merupakan salah satu format dari jadwal praktikum dan pembagian PLP atau teknisi, di mana terdiri dari nomor hari praktikum, kemudian jam praktikum, kemudian mata praktikum, kemudian lokasi praktikum, semester atau golongan, kemudian PLP atau teknisi yang bertugas. Untuk jadwal praktikum dan pembagian PLP atau teknisi ini diverifikasi oleh kepala laboratorium TRP, kemudian ditugaskan kepada PLP atau teknisi yang bertugas sesuai pembagian. Contoh form yang sudah terisi sebagai berikut. Di sini bisa teman-teman lihat ada hari praktikum, kemudian jam pelaksanaan praktikum, kemudian ada mata kuliah praktikum, kemudian ada lokasi laboratorium, ada di laboratorium pengolahan, laboratorium TRP atau laboratorium analisis, kemudian ada semester dan ada golongan, dan terakhir ada PLP atau teknisi yang bertugas. Selanjutnya, koordinator mata kuliah akan mengajukan bahan praktek sesuai dari BKPM yang telah dibuat. Pengajuan bahan praktek ini akan disusun oleh koordinator mata kuliah dengan berkoordinasi dengan PLP atau teknisi yang bertugas dan disampaikan atau diajukan kepada tim pengadaan bahan praktek. Pada pengajuan bahan praktek ini, koordinator membuat pengajuan dengan membuat daftar usulan bahan praktek dan daftar usulan bahan kimia. Jadi daftar usulan bahan praktek ini adalah untuk bahan-bahan umum, dan daftar usulan bahan kimia ini adalah bahan-bahan yang khusus seperti bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang sulit didapat di pasaran. Contoh dari format dari daftar usulan bahan praktek dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada mata kuliah, kemudian ada semester, kemudian ada program studi, kemudian ada jurusan, kemudian ada tahun akademik. Dan ini di bawah ada tabel pengajuan bahan, di mana ada rincian minggu praktikum, dan minggu ke-1, minggu ke-2 atau minggu ke-3. Kemudian ada tanggal praktikum, kemudian ada cara praktikum, kemudian ada nama bahan atau barang yang diajukan, kemudian spesifikasi dari bahan atau barang tersebut, kemudian ada kebutuhan bahan atau barang per kelompok, kemudian ada jumlah kelompok, di mana di TRP pada umumnya ada 4 kelompok dalam satu golongan, kemudian ada jumlah golongan, di mana pada umumnya ada 3 golongan dalam satu angkatan, kemudian ada jumlah bahan yang diperlukan, kemudian harga satuan, dan ada total biaya yang dikeluarkan. Daftar usulan ini diverifikasi oleh koordinator mata kuliah dan ketua jurusan dari jurusan tersebut. Selanjutnya adalah daftar usulan bahan kimia. Bisa dilihat pada format berikut, yaitu ada daftar usulan kebutuhan bahan kimia. Pada dasarnya sama seperti daftar usulan kebutuhan bahan praktek, namun hanya berupa bahannya saja yang berbeda, di mana bahan praktek itu adalah bahan umum dan bahan kimia ini adalah bahan khusus. Contoh dari daftar usulan bahan kimia yang sudah diisi bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ini adalah salah satu contoh pengisian daftar usulan kebutuhan bahan praktek seperti format yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini ada minggu praktikum, minggu beberapa, kemudian ada tanggal praktikum, kemudian ada acara praktikum, kemudian ada nama bahan atau barang praktikum, kemudian spesifikasi dari bahan atau barang yang diajukan, kemudian ada jumlah bahan, kemudian ada harga satuan, dan ada total biaya yang diperlukan untuk pengajuan kebutuhan bahan tersebut. Setelah pengajuan bahan praktek dari koordinator mata kuliah, kemudian selanjutnya tim pengadaan menyerahkan bahan praktek ke laboratorium yang
memerlukan. Pada saat pengadaan menyerahkan bahan praktek tersebut, ada form serah terima bahan praktek dari tim pengadaan kepada laboratorium, seperti contoh format berikut. Ini merupakan format dari berita acara serah terima bahan praktek. Jadi di sini telah dirinci untuk pihak pertama adalah pihak tim pengadaan, kemudian pihak kedua adalah pihak laboratorium, di mana di sini ada verifikasi dari kedua belah pihak pada saat penyerahan bahan praktek, dan berita acara ini dilampiri dengan bahan praktek dari pengajuan yang diajukan oleh koordinator dan diadakan oleh tim pengadaan, kemudian diserah terimakan kepada laboratorium tersebut. Selanjutnya yaitu teknisi atau PLP menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai BKPM yang dibuat. Kemudian mahasiswa dapat melaksanakan praktikum sesuai arahan dari dosen pembimbing. Jika praktikum tidak dapat dilaksanakan, mungkin karena alat atau bahan yang diperlukan belum siap, maka dosen dan teknisi bisa mencari solusinya. Biasanya bisa mengganti tema atau mengajukan tema atau menukar tema acara 3 menjadi acara pertama atau acara kedua menjadi acara keempat, atau bisa juga mengundur jadwal praktikum yang awalnya minggu pertama menjadi minggu kedua sampai alat dan bahan dirasa sudah siap untuk melaksanakan praktikum. Kegiatan penentuan praktikum dapat dilaksanakan atau tidak itu harus dituangkan dalam form evaluasi kesiapan praktek. Jadi setiap minggu atau setiap acara dosen tersebut membuat form evaluasi kesiapan praktek, di mana teman-teman mungkin sudah familiar dengan form tersebut untuk diisi setiap melaksanakan kegiatan praktikum. Contoh dari form evaluasi kesiapan praktek dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada tabel yang menyatakan nama alat atau mesin dan bahan yang digunakan pada praktikum tersebut, kemudian jumlahnya berapa, keterangan apakah siap atau rusak atau bagaimana. Kemudian di sini ada verifikasi dari PLP atau teknisi yang bertugas. Kemudian di sini ada rekomendasi dari dosen pembimbing, apakah siapkan dan lanjutkan atau dimodifikasi atau diganti acara praktikum yang lain dan ditunda. Contoh dari form evaluasi kesiapan praktek dapat dilihat sebagai berikut. Jadi ini adalah form evaluasi kesiapan praktek yang biasanya diisi oleh teman-teman semua. Di sini ada nama alat, mesin dan bahan. Di sini ada acara praktikum. Kemudian seharusnya di sini diisi jumlah alat dan bahan. Di sini diisi nama alat dan bahan. Di sini diisi jumlah alat dan bahannya apa saja. Kemudian keterangannya apakah praktikum tersebut sudah siap dilakukan atau tidak. Kemudian di sini diverifikasi oleh PLP atau teknisi yang bertugas. Dan di sini seharusnya dilingkari oleh dosen pembimbing apakah praktikum bisa dilanjut atau dimodifikasi atau ditunda sampai siap. Setelah persiapan praktikum telah selesai dilaksanakan, prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan praktikum itu sendiri. Pelaksanaan praktikum ini dimulai dari absensi kehadiran oleh mahasiswa yang bersangkutan. Tentunya sebelum melakukan absensi praktikum, mahasiswa menyiapkan laporan praktikum apabila ada laporan praktikum yang dikumpulkan pada hari itu, dan mahasiswa menggunakan jas laboratorium sebelum memasuki laboratorium tersebut. Selanjutnya mahasiswa memasuki laboratorium, kemudian menuju ke meja absensi di ruangan laboratorium dan mengisi daftar hadir mahasiswa.
tentunya dengan mengumpulkan laporan praktikum yang harus dikumpulkan pada hari itu. Berikut merupakan tampilan dari daftar hadir mahasiswa tersebut. Ini merupakan daftar hadir kegiatan praktikum, di mana teman-teman cukup familiar dengan daftar hadir ini. Jadi di sini ada semester, kemudian ada tahun akademik, kemudian ada program studi, kemudian di sini ada mata kuliah untuk praktikum apa, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian ada nama koordinator, kemudian ada anggota dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Kemudian di sini ada acara praktikum, jadi acara minggu pertama apa, acara minggu kedua apa, acara minggu ketiga apa. Kemudian di sini ada nomor absensi, NIM absensi, kemudian nama dari mahasiswa tersebut. Kemudian di sini ada tanda tangan dari mahasiswa tersebut. Setiap hari harus ada tanda tangan dari dosen pembimbing dan tanda tangan dari mahasiswa tersebut. Setelah melakukan daftar hadir, mahasiswa menempatkan tas atau barang bawaan di lemari tas, kemudian agar mahasiswa duduk di tempat yang telah disediakan di laboratorium. Selanjutnya PLP atau teknisi akan menjelaskan tata tertib praktikum yang harus dipatuhi oleh mahasiswa di laboratorium. Ini merupakan rincian dari tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Berikut merupakan rincian dari tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu kewajiban, terdiri dari 1. Memasuki laboratorium paling lambat 5 menit sebelum praktek dimulai. Yang kedua, memakai jas laboratorium dan membawa alat saat praktek ataupun penelitian di laboratorium. Yang ketiga, memperhatikan petunjuk-petunjuk yang dijelaskan oleh dosen atau teknisi. Yang keempat, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh laboran atau teknisi. Yang kelima, melakukan peminjaman alat kepada teknisi atau petugas laboratorium. Yang keenam, melaporkan dengan segera kerusakan-kerusakan peralatan yang digunakan. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap peralatan yang telah dipinjam dan mengganti apabila terjadi kerusakan. Yang kedelapan, membersihkan dan merapikan peralatan maupun ruangan lab apabila telah selesai melakukan apapun, baik praktek ataupun penelitian. Yang kesembilan, membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kesepuluh, sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Meja praktikum atau penelitian harus dalam keadaan bersih, keran air ditutup dan kontak listrik dicabut. Yang ke-11, pemberitahuan secara tertulis dengan surat jika berhalangan hadir praktek dan wajib mengulang kegiatan praktek tersebut. Selanjutnya adalah larangan yang terdiri dari pertama, tidak boleh merokok, makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kedua, tidak boleh memakai sepatu terbuka ataupun sandal di saat melakukan kinerja laboratorium. Yang ketiga, tidak boleh bersendau gurau di dalam laboratorium mengingat banyak alat gelas yang mudah pecah dan adanya bahan-bahan kimia berbahaya. Yang keempat, tidak boleh memakai perhiasan saat berada di dalam laboratorium. Yang kelima, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan tanpa izin laboran. Selanjutnya yaitu perihal keselamatan kerja. Yang pertama, pelajari dan pahami label-label berbahaya dari setiap alat atau bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan penelitian atau praktikum. Yang ketiga, memakai masker dan sarung tangan saat mengambil bahan-bahan kimia. Yang keempat, wanita yang memiliki rambut panjang harus diikat.
dan bagi pria tidak diperbolehkan berambut panjang. Yang kelima, berhati-hati dalam membawa dan menggunakan alat-alat yang terbuat dari kaca. Yang keenam, menggunakan alat bantu, pipet tetes, spatula atau pinset untuk mengambil bahan atau zat kimia. Yang ketujuh, segera basuh dengan air yang banyak apabila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia. Yang kedelapan, segera muntahkan apabila ada zat kimia yang masuk ke mulut. Yang kesembilan, apabila terkena pecahan kaca atau ada yang terluka, segera hubungi laboratorium atau petugas untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang ke-10, sebaiknya minum susu terlebih dahulu sesudah atau setelah melakukan praktikum atau penelitian untuk menetralkan tubuh dari kontaminasi bahan kimia. Kemudian perihal hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia. Yang pertama, apabila mengambil bahan kimia pekat yang berasap dan berbahaya, lakukan di dalam lemari asam. Yang kedua, bahan atau zat kimia tertentu, asam kuat dan basa kuat, tidak boleh dicampur karena akan menimbulkan reaksi yang dahsyat, kecuali sudah diketahui pasti tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, jangan mengambil bahan atau larutan kimia secara langsung, tapi ambil atau tuang seperlunya ke dalam wadah. Yang keempat, sisa pengambilan bahan atau zat kimia sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke dalam botol asal untuk menghindari kontaminasi. Yang kelima, larutan pekat yang tidak terpakai harus dibuang setelah diencerkan dengan air terlebih dahulu. Yang keenam, mulut tabung reaksi atau gelas kimia selama digunakan untuk pencampuran atau pemanasan larutan kimia tidak boleh ditengok langsung. Yang ketujuh, jangan mencium zat kimia secara langsung. Cara membawahi dengan mengibas-ibaskan tangan ke mulut tabung. Yang kedelapan, jika memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi menjauh dari wajah. Yang kesembilan, jika mencampur larutan dengan zat tambahan yang dapat menimbulkan reaksi, lakukanlah dengan pipet setetes demi setetes melalui bagian pinggir tabung reaksi. Jadi itu merupakan tata tertib laboratorium yang harus dipatuhi oleh pengguna laboratorium. Tata tertib ini dapat dibaca kembali di ruangan laboratorium, sudah kami sediakan untuk pengguna laboratorium mempelajari lebih dalam. Setelah PLP menjelaskan tata tertib praktikum di laboratorium, kegiatan selanjutnya yaitu dosen pembimbing akan memberikan materi praktikum berdasarkan PKPM dan materi yang dilakukan pada minggu tersebut. Setelah dosen memberikan materi, selanjutnya yaitu mahasiswa melakukan bon peminjaman alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan praktikum pada minggu tersebut. Pada saat mengajukan peminjaman alat dan bahan, mahasiswa menggunakan form bon alat praktikum sesuai format yang ditampilkan sebagai berikut. Ini merupakan format bon alat atau bahan. Di sini ada nama peminjam, kemudian NIM peminjam, kemudian golongan atau kelompok peminjam. Di sini ada rincian nomor, kemudian ada alat atau mesin atau bahan, kemudian jumlah yang dipinjam. Kemudian di sini ada verifikasi dari peminjam, kemudian ada verifikasi dari teknisi atau dosen pembimbing. Kemudian setelah selesai praktikum, peminjam mengembalikan alat dan bahan tersebut sembari menunjukkan form peminjaman alat dan bahan kepada PLP atau teknisi. Kemudian PLP atau teknisi mengecek alat tersebut. Jika sudah sesuai, peminjam menandatangani di bon alat pinjam bahan, alat dan bahan, kemudian diverifikasi juga oleh teknisi atau dosen pembimbing. Ini merupakan contoh yang sudah diisi bon alat pinjam, peminjaman alat dan bahan. Di sini ada jenis alatnya, di sini ada jenis bahan, kemudian di sini ada jumlah alat dan bahan yang dipinjam. Jadi ketika sudah dikembalikan, ini dicoret angka dari jumlah peminjaman tersebut, kemudian diverifikasi oleh teknisi atau dosen pembimbing yang bertugas. Setelah melakukan bon alat praktikum, mahasiswa dapat melaksanakan praktikum sesuai dari arahan dosen pembimbing.
Pada saat pelaksanaan praktikum, mahasiswa juga didampingi oleh dosen pembimbing dan PLP atau teknisi yang bertugas. Selanjutnya, mahasiswa menulis logbook pemakaian alat jika terdapat pemakaian alat kategori 2. Jadi di laboratorium sudah disediakan logbook pemakaian alat. Jadi masing-masing alat memiliki logbook sendiri, sehingga jika ada mahasiswa yang menggunakan alat tersebut harus mengisi logbook tersebut. Format dari logbook tersebut sendiri yaitu dapat dilihat dalam format berikut. Di sini ada logbook pemakaian alat, kemudian ada nama alat, kemudian di sini ada nomor pemakaian alat, kemudian ada tanggal pemakaian alat, kemudian nama pengguna, kemudian NIM atau NIP pengguna, kemudian prodi atau instansi pengguna, kemudian ada nama petugas atau PLP atau teknisi yang bertugas, kemudian dijelaskan untuk pemakaian apa, misalkan uji kadar air atau uji titrasi dan sebagainya, kemudian jam pemakaian, kemudian tanda tangan dari pengguna. Ini merupakan format dari logbook alat praktikum. Sedangkan logbook yang sudah diisi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini ada tanggal pemakaian, kemudian nama pemakai, NIM atau NIP pemakai, kemudian ada prodi pemakai, kemudian nama petugas PLP, kemudian penggunaannya untuk apa, pemakaiannya jam berapa, kemudian tanda tangan dari pengguna tersebut. Setelah pengisian logbook, kemudian mahasiswa melakukan penulisan laporan sementara jika praktikum sudah didapatkan data, sehingga mahasiswa langsung menulis laporan sementara. Selanjutnya, pada saat praktikum sudah hampir selesai, dosen pembimbing perlu mengisi daftar hadir dan berita acara pelaksanaan praktek. Ini merupakan format dari daftar hadir pembimbing praktikum. Di sini ada rincian mata kuliah, kemudian hari atau tanggal praktikum, kemudian ada tempat praktikum, kemudian ada jam pelaksanaan praktikum, kemudian ada program studi, kemudian ada semester atau golongan, kemudian materi praktikum. Dan tabel ini merupakan tabel absensi dari dosen pembimbing dan juga PLP atau teknisi yang bertugas. Kemudian jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti praktek, diisi pada tabel berikut dengan keterangan apakah izin atau sakit atau alfa. Kemudian dosen juga mengisi berita acara pelaksanaan praktek dengan format sebagai berikut. Jadi di sini ada hari atau tanggal pelaksanaan praktikum, kemudian jam pelaksanaan praktikum, kemudian ada program studi, kemudian jurusan, kemudian golongan. Di sini ada penjelasan acara praktikum, kemudian ada catatan penting selama pelaksanaan praktikum, kemudian ada saran perbaikan praktikum selanjutnya. Di sini diverifikasi oleh dosen pembimbing atau PLP atau teknisi, kemudian diketahui oleh wakil dari mahasiswa. Contoh daftar hadir pembimbing yang sudah diisi adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, di sini ada tanda tangan dari pembimbing praktikum, dan jika tidak ada mahasiswa yang absen, jadi ditulis nihil. Kemudian di sini ada jika sudah selesai melaksanakan praktikum, maka mahasiswa melakukan pembersihan lab, bahan-bahan atau sisa bahan yang tidak digunakan agar dibuang dan dibersihkan, baik meja ataupun lantai, supaya bisa bersih seperti sedia kala. Selanjutnya mahasiswa mengisi form jika ada alat yang masih dipinjam. Jadi pada umumnya jika ada praktikum yang melebihi waktu yang seharusnya atau masih ada pengamatan,
otomatis akan ada alat-alat yang masih dipinjam oleh mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa harus mengisi form yang isinya adalah daftar alat yang masih dipinjam untuk bisa melakukan pengamatan setelah praktikum. Format dari form ini sebagai berikut. Di sini ada program studi, kemudian ada semester, kemudian ada tanggal pinjam, kemudian ada nama peminjam, kemudian ada NIM peminjam, kemudian jenis alat, kemudian jumlah alat, kemudian judul praktek, kemudian tanda tangan dari peminjam. Jika alat tersebut sudah dikembalikan, maka tanggal kembali diisi, kemudian peminjam menandatangani pada kolom tanda tangan peminjam kembali, dan teknisi menandatangani sebagai verifikasi bahwa alat yang dipinjam sudah dikembalikan dan dalam kondisi baik. Selanjutnya, mahasiswa melapor jika terdapat alat yang rusak atau hilang. Pada saat pelaksanaan praktikum, tentunya jika ada alat-alat yang rusak atau mungkin hilang, tidak sesuai bon pinjam alat pada awal praktikum, maka mahasiswa tersebut harus melaporkan kepada PLP atau teknisi yang bertugas. Kemudian mahasiswa tersebut harus mengisi berita acara kerusakan atau kehilangan dengan format sebagai berikut. Di sini ada format dari berita acara kerusakan atau kehilangan. Di sini ada nama yang menghilangkan atau merusakkan, kemudian NIM tersebut, kemudian golongan atau kelompok. Kemudian di sini ada rincian alat yang dihilangkan atau dirusakkan. Kemudian di sini ada kesanggupan untuk mengganti paling lambat tanggal berapa sesuai kesepakatan bersama. Kemudian diverifikasi oleh mahasiswa yang menghilangkan atau merusakkan dan ditandatangani oleh teknisi atau dosen pembimbing. Kemudian PLP atau teknisi akan menginput data tanggungan laboratorium di SIM Poli J. Jadi di SIM Poli J ada data tanggungan laboratorium, di mana jika ada mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan alat dan belum memenuhi atau mengganti alat tersebut, maka mahasiswa tersebut masih dinyatakan memiliki tanggungan laboratorium dan tidak bisa mendaftar yudisium secara sistem sebelum mahasiswa tersebut mengganti alat yang dirusakkan atau dihilangkan. Jadi di sini ada cara pengisian dari data tanggungan laboratorium tersebut. Jadi masing-masing teknisi atau PLP memiliki akun untuk membuka website sim.polij.ac.id. Kemudian PLP atau teknisi akan login ke dalam akun tersebut dan PLP akan menginput data tanggungan laboratorium. Di situ ada data-data yang merusakkan atau menghilangkan alat tersebut. Jadi di sini nanti PLP atau teknisi tersebut akan menginput data mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan alat. Di antaranya adalah NRP mahasiswa, nama mahasiswa, status barang apakah dipinjam atau dirusakkan atau hilang, kemudian barang yang dirusakkan atau dihilangkan, kemudian jumlah barang yang dipinjam atau rusak atau hilang. Kemudian data ini akan tersimpan dalam sistem. Jika mahasiswa tersebut sudah mengembalikan atau mengganti alat tersebut, maka PLP atau teknisi dapat mengupdate data tersebut bahwa data tersebut sudah dikembalikan atau diganti, sehingga status tanggungan laboratorium tersebut menjadi sudah dikembalikan atau sudah diganti.
Untuk lebih jelasnya, mari kita buka website sim.polij.id untuk melakukan simulasi input data tanggungan laboratorium. Pertama-tama mari kita buka website dengan alamat sim.polij.ac.id. Kemudian kita melakukan login sesuai dengan akun yang kita miliki. Kemudian kita buka tabulasi akademik. Kemudian kita pilih bagian akademik. Kemudian kita pilih di bagian bebas tanggungan. Kemudian pilih bebas tanggungan laboratorium. Di sini akan muncul data-data tanggungan laboratorium, entah itu perusakan barang atau kehilangan barang atau peminjaman barang. Kemudian untuk melakukan input tanggungan barang, entah itu kerusakan atau kehilangan atau peminjaman barang, maka kita klik input tanggungan barang. Di sini akan muncul deskripsi dari identitas peminjam atau mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan alat. Pertama kita pilih laboratorium, kemudian kita pilih NRP mahasiswa, kita coba satu NRP. B411911010. Kemudian kita klik gambar manusia, sehingga secara otomatis akan muncul nama dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian kita pilih status barang, apakah dipinjam atau rusak atau hilang. Kita pilih pinjam. Kemudian kita pilih tanggal peminjaman, kita pilih tanggal 2 September. Kemudian kita pilih barang yang dipinjam atau rusak atau hilang, misalkan tidak dates. Jumlah barang yang dipinjam atau rusak atau hilang, misalkan 1. Kemudian kita klik simpan. Di sini ada keterangan data berhasil disimpan. Untuk melakukan pengecekan apakah mahasiswa tersebut sudah masuk ke dalam sistem data tanggungan laboratorium, maka kita klik data tanggungan barang. Maka di sini akan muncul data dari mahasiswa yang melakukan peminjaman barang. Di sini ada keterangan nama laboratorium, kepala laboratorium, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal peminjaman, barang yang dipinjam, jumlah alat yang dipinjam, dan status alat tersebut. Kemudian untuk melakukan update, kita klik tanda edit. Kemudian kita isikan kolom tanggal kembali, misalkan dikembalikan tanggal 3. Kemudian kita klik update. Kemudian ada keterangan data berhasil diupdate, kita klik OK. Di sini ada tambahan keterangan di kolom tanggal kembali sudah ada tanggal pengembalian barang. Di
sehingga apabila mahasiswa tersebut mendaftar yudisium di bagian akademik, maka mahasiswa tersebut tidak akan terkendala karena tidak memiliki tanggungan laboratorium. Namun apabila di data tanggungan laboratorium masih terdapat alat yang dipinjam dan belum ada tanggal kembali, maka mahasiswa tersebut belum bisa mendaftar yudisium. Selanjutnya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa tidak bisa mendaftar yudisium apabila barang-barang atau alat laboratorium yang dipinjam atau dirusakkan atau dihilangkan belum diganti dan status di sim.online.polj.ac.id masih dalam status peminjaman atau masih belum ada status kembali. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi praktikum. Tahap yang pertama yaitu PLP akan merangkum hasil dari praktikum yang sudah berjalan, di mana PLP akan menjelaskan data-data hasil praktikum dan rangkuman dari teori serta hasil praktik pada hari tersebut. Setelah itu, mahasiswa melakukan permintaan ACC atau verifikasi laporan sementara kepada dosen pembimbing atau PLP yang bertugas. Jika terdapat mahasiswa yang izin atau sakit atau dispensasi sehingga tidak bisa mengikuti praktikum pada hari tersebut, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan permohonan praktek pengganti. Permohonan praktek pengganti dapat diajukan dengan mengisi form sebagai berikut. Ini adalah format dari formulir permohonan praktek pengganti yang dilakukan secara manual. Di sini ada nama, kemudian ada NIM dari mahasiswa tersebut, kemudian acara praktikum yang harus diganti, kemudian koordinator dari mata kuliah praktikum tersebut, kemudian di sini ada bagian petugas administrasi untuk menyelesaikan biaya administrasi dari permohonan praktek pengganti. Kemudian di sini ada verifikasi dari ketua program studi. Kemudian di sini ada verifikasi dari pembimbing praktek pengganti, baik dosen pembimbing maupun PLP yang mengampu. Kemudian di sini ada memo dari dosen pembimbing apakah praktikumnya dilaksanakan secara praktek nyata atau diberikan tugas khusus. Apabila terdapat halangan atau tidak bisa menggunakan form manual, maka mahasiswa dapat menggunakan e-form atau form secara daring seperti berikut. Mahasiswa dapat membuka website jurusan dengan alamat tp.polj.ac.id, kemudian pilih fasilitas, pilih laboratorium rekayasa pangan, pilih pelayanan praktikum, dan pilih permohonan praktek pengganti. Maka mahasiswa akan diarahkan menuju halaman Google Form untuk pengajuan formulir inhalen praktek. Di sini ada data-data yang harus diisi, yaitu nama mahasiswa, kemudian NIM mahasiswa tersebut, kemudian nomor telepon mahasiswa tersebut, kemudian alasan tidak mengikuti praktek atau inhalen, diantaranya yaitu sakit, izin, atau izin dengan dispensasi lembaga, kemudian mata kuliah atau praktek yang ingin diganti, kemudian judul acara praktikum, kemudian nama dosen pengampu, kemudian nama dosen koordinator mata kuliah, dan mengupload bukti pembayaran yang sudah ditransfer. Kemudian mahasiswa
melakukan klik submit untuk dapat mengirim atau mengajukan form secara daring. Setelah itu mahasiswa perlu konfirmasi kepada PLP atau teknisi yang bertugas bahwa mahasiswa tersebut telah mengajukan form secara daring untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, mahasiswa harus mengisi e-form pelayanan laboratorium. E-form pelayanan laboratorium ini bermaksud untuk sebagai evaluasi pelayanan laboratorium pada saat pelaksanaan praktikum. E-form pelayanan laboratorium juga dapat diakses melalui website jurusan TP sebagai berikut. Mahasiswa membuka website dengan halaman tp.polij.ac.id, kemudian pilih fasilitas, pilih laboratorium, pilih laboratorium rekayasa pangan, pilih pelayanan praktikum, kemudian pilih angket kepuasan praktikum. Maka mahasiswa akan diarahkan ke e-learning Polij, di mana di e-learning tersebut berisi mengenai angket kepuasan laboratorium. Pada pengisian angket kepuasan laboratorium ini, mahasiswa tersebut harus melakukan login terlebih dahulu. Lakukan login sesuai dengan akun e-learning dari mahasiswa. Kemudian pilih angket kepuasan pelayanan laboratorium dalam kurung praktikum. Kemudian pilih mata praktikum yang dilaksanakan pada minggu tersebut. Misalkan di sini biologi dasar. Kemudian pilih acara praktikum pada minggu tersebut, misalkan pengenalan alat. Setelah itu nanti akan diminta untuk memasukkan password. Jadi passwordnya silakan untuk bertanya kepada PLP atau teknisi yang bertugas. Kemudian setelah menginput password, di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan laboratorium di bidang pelaksanaan praktikum. Di sini ada 20 pertanyaan dan harus diisi untuk mengevaluasi pelayanan praktikum di laboratorium agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, ketika praktikum sudah selesai dilaksanakan, apabila terdapat hasil praktikum yang bisa dikomersialisasikan, maka dosen harus menyerahkan hasil praktikum tersebut kepada laboratorium. Penyerahan tersebut dibuktikan dengan mengisi form serah terima hasil praktek seperti format berikut. Berikut merupakan format dari serah terima hasil praktek dan sisa praktek yang berisi nama dosen, NIK dosen, program studi dosen, jurusan dosen, kemudian menyerahkan hasil praktek dan sisa praktek ke laboratorium yang dilaksanakan praktikum, dan di sini ada rincian bahan yang diserahkan kepada laboratorium. Form ini diverifikasi oleh dosen yang menyerahkan dan yang menerima adalah kepala laboratorium tersebut. Setelah itu PLP menyerahkan laporan praktikum kepada dosen pembimbing dengan membuat form serah terima laporan praktek. Form serah terima laporan praktek dapat dilihat sesuai dengan format berikut yang berisi mata kuliah, judul praktikum, semester atau golongan, dosen pembimbing, jumlah laporan dan jumlah mahasiswa yang tidak masuk. Di sini diverifikasi oleh yang menerima, bisa dosen ataupun admin prodi, kemudian yang menyerahkan yaitu PLP atau teknisi yang bertugas. Ini merupakan contoh dari
form serah terima laporan yang sudah diisi. Di sini ada mata kuliah, judul praktikum, semester atau golongan, dosen pembimbing, jumlah laporan, jumlah yang tidak masuk, dan verifikasi dari form tersebut. Kemudian terakhir, dosen mengevaluasi hasil praktek berdasarkan penilaian komponen-komponen yang telah ditentukan oleh unit kerja, termasuk laporan praktikum. Baik, prosedur tadi merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan pada saat pelaksanaan praktikum di laboratorium TRP. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai prosedur pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian untuk melakukan tugas akhir. Yang pertama yaitu persiapan penelitian. Tahap pertama yaitu pemohon mengisi berkas-berkas persyaratan untuk mengajukan penelitian. Berkas-berkas persyaratan tersebut diantaranya yaitu form permohonan penggunaan lab, form bon pinjam alat, form surat pernyataan mematuhi tata tertib, dan form jadwal pelaksanaan penelitian. Berikut merupakan format dari form permohonan penggunaan laboratorium. Form permohonan penggunaan laboratorium terdiri dari nama pemohon, NIM atau NIP atau NIK pemohon, jurusan atau program studi pemohon, perguruan tinggi pemohon, judul penelitian pemohon, dan jenis analisa pemohon. Kemudian di sini ada keterangan mulai penelitian sampai dengan berakhirnya penelitian. Kemudian verifikasi yang dibutuhkan yaitu pemohon atau pengguna laboratorium, pembimbing penelitian, dan yang terakhir yaitu kepala laboratorium yang dituju. Kemudian selanjutnya yaitu form bon pinjam alat, dapat dilihat sesuai dengan format berikut. Bon pinjam alat terdapat data-data sebagai berikut, yaitu nama, NIM, program studi atau jurusan, nomor telepon, judul penelitian, dan jenis analisa. Pada tabel ini terdapat nama alat, kemudian spesifikasi alat, kemudian jumlah alat yang dipinjam, kemudian peminjaman alat tanggal berapa, kemudian tanda tangan dari teknisi atau PLP yang bertugas, kemudian dikembalikan tanggal berapa dan tanda tangan dari PLP atau teknisi yang bertugas. Untuk jumlah peminjaman ini terdapat beberapa fase. Jadi ada, jika pada saat tanggal 1 itu berarti pada fase 1. Jika di kemudian hari ada peminjaman alat yang sama, maka diletakkan pada fase 2 dengan tanggal yang berbeda dan begitu seterusnya. Kemudian verifikasi yang diperlukan yaitu pengguna, kemudian pembimbing penelitian, dan terakhir kepala laboratorium. Selanjutnya yaitu surat pernyataan mematuhi tata tertib. Di sini pemohon harus menandatangani surat pernyataan mematuhi tata tertib laboratorium yang terdiri yaitu pertama, memakai jas laboratorium sebelum memasuki dan melaksanakan aktivitas di laboratorium. Yang kedua, menggunakan peralatan atau fasilitas di laboratorium seizin teknisi atau laboran. Ketiga, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh laboran atau teknisi. Yang keempat, melakukan bon peminjaman alat kepada teknisi atau petugas laboratorium. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap peralatan yang telah dipinjam dan mengganti apabila terjadi kerusakan. Yang keenam, membersihkan dan merapikan peralatan maupun ruangan lab apabila telah selesai melakukan apapun. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedelapan, sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Meja praktikum atau penelitian harus dalam keadaan bersih.
keran air ditutup dan kontak listrik dicabut. Yang ke-9, tidak makan atau minum dalam laboratorium. Yang ke-10, membayar bench fee yang sudah ditetapkan. Kemudian harus diverifikasi oleh pengguna laboratorium. Kemudian yang terakhir yaitu form jadwal pelaksanaan penelitian dengan format sebagai berikut. Jadwal pelaksanaan penelitian terdapat data-data yaitu nama, kemudian NIM, program studi atau jurusan, nomor telepon, judul penelitian, dan jenis analisa. Kemudian pada tabel berikut diisi dengan tanggal pengerjaan penelitian, kemudian jumlah sampel yang diperlukan, kemudian pengujian yang dilakukan pada tanggal tersebut. Kemudian jadwal pelaksanaan penelitian ini diverifikasi oleh pengguna laboratorium, pembimbing penelitian, dan kepala laboratorium. Kemudian jika berkas-berkas tersebut telah diisi oleh pemohon, maka pemohon menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada pejabat yang berkepentingan untuk diverifikasi. Setelah pejabat memverifikasi berkas persyaratan tersebut, pemohon menyerahkan berkas persyaratan tersebut beserta foto 3x4, foto diri pemohon, dan foto 2 pendamping penelitian. Dalam hal ini, pemohon pada saat melakukan penelitian tidak boleh sendirian, sehingga harus ada pendamping minimal 2 orang. Sehingga di sini pemohon juga harus menyerahkan foto pendamping minimal 2 orang dengan ukuran 3x4 kepada PLP atau teknisi yang bertugas. Setelah menyerahkan berkas persyaratan dan foto yang diperlukan, pemohon membayar kontribusi penelitian sesuai dengan ketentuan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian pemohon mengambil ID card yang sudah disiapkan oleh laboratorium yang terdapat foto 3x4 yang diserahkan pada awal pengajuan penelitian. ID card yang diambil adalah ID card dari pemohon tersebut dan ID card pendamping 2 orang selama pemohon melakukan penelitian. Desain dari ID card dapat dilihat sesuai dengan format berikut. Di sini terdapat keterangan bahwa pemohon merupakan peneliti. Jika misalkan nanti pendamping, di sini tertulis pendamping. Kemudian di sini ada foto dari pemohon atau pendamping. Kemudian di sini ada nama dari pemohon atau pendamping tersebut. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Jika persiapan penelitian sudah selesai, maka penelitian dapat dilaksanakan. Jadi untuk pengajuan berkas persyaratan itu hanya berlaku selama 3 bulan efektif. Sehingga jika selama 3 bulan penelitian belum selesai, maka pemohon perlu mengajukan kembali untuk penggunaan laboratorium selama 3 bulan berikutnya. Baik, akan saya jelaskan mengenai pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu kepala laboratorium menugaskan PLP untuk menyiapkan alat sesuai dengan bon pinjam alat di awal pengajuan permohonan penggunaan laboratorium. Selanjutnya PLP atau teknisi menyiapkan dan mengecek alat yang akan digunakan. Kemudian PLP atau teknisi menyerahkan alat tersebut kepada peneliti. Kemudian PLP melakukan input data tanggungan laboratorium di SIN Poli J yang sudah dijelaskan pada awal, seperti tanggungan laboratorium pada saat pelaksanaan praktikum. Kemudian pemohon menyediakan bahan secara mandiri atau mengajukan bon bahan kimia di UPT Bioscience. Jika pemohon mengajukan bon bahan kimia di UPT Bioscience, maka perlu mengisi form permohonan bon bahan kimia sesuai dengan format berikut. Format dari permohonan bahan kimia dapat dilihat seperti berikut. Ini merupakan format untuk melakukan permohonan bon bahan kimia ke UPT Bioscience.
Di sini ada data-data yang harus diisi, yaitu yang pertama nama, kemudian NIM atau NIP atau NIK, kemudian jurusan atau program studi, kemudian perguruan tinggi, kemudian judul penelitian, kemudian tanggal penggunaan bahan, kemudian nama pembimbing penelitian, kemudian rincian bahan kimia yang digunakan, diisi pada tabel di bawah, yang berisi nama bahan kimia, jumlah bahan kimia, merek dari bahan kimia, nomor katalog bahan kimia, para penanggung jawab penyedia bahan kimia. Kemudian form tersebut diverifikasi oleh pemohon dan disetujui oleh Kepala UPT Laboratorium Biosains. Setelah itu, pemohon dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian pemohon. Pada saat melakukan penelitian, pemohon harus menulis logbook pemakaian alat jika terdapat alat yang digunakan selama penelitian. Logbook pemakaian alat sudah tersedia di ruangan laboratorium seperti pada saat pelaksanaan praktikum. Formatnya sama dengan logbook alat-alat praktikum pada saat penjelasan di awal. Selanjutnya, peneliti melapor jika terdapat alat rusak atau hilang selama melakukan penelitian. Sama halnya seperti pelaksanaan praktikum, jika terdapat alat yang rusak atau hilang, peneliti harus mengisi berita acara kerusakan atau kehilangan. Kemudian PLP atau teknisi akan menginput data tanggungan laboratorium di SIM POLY-J. Selanjutnya, peneliti akan mengajukan persetujuan lembur jika diperlukan. Persetujuan lembur harus diajukan dengan form permohonan lembur penelitian seperti format berikut. Form permohonan lembur berisi data diri sebagai berikut, yaitu nama, NIM, alamat, nomor HP, jurusan atau program studi, dan perguruan tinggi. Kemudian diberikan keterangan tanggal lembur penelitian, jam lembur penelitian, hingga tanggal selesai lembur penelitian dan jam lembur penelitian. Form permohonan lembur ini diverifikasi oleh pengguna laboratorium, dosen pembimbing penelitian, dan disetujui oleh kepala laboratorium. Form permohonan lembur penelitian dapat diakses melalui website POLY-J. Kita akan simulasikan untuk pengisian formulir permohonan lembur. Untuk melakukan pengisian formulir permohonan penggunaan laboratorium secara daring, silakan buka website dengan alamat tp.polyj.ac.id, kemudian pilih fasilitas, kemudian pilih laboratorium, kemudian pilih laboratorium rekayasa pangan, kemudian pilih pelayanan penelitian, kemudian pilih permohonan lembur penelitian. Maka pemohon akan dilanjutkan ke Google Form permohonan lembur penelitian dengan rincian data sebagai berikut, yaitu alamat email, nama, NIM, dosen pembimbing, kemudian mulai lembur pada tanggal dan jam, kemudian selesai lembur pada tanggal dan jam, kemudian mengupload form permohonan lembur penelitian yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian klik submit. Setelah itu, pemohon melakukan konfirmasi kepada PLP atau teknisi yang bertugas bahwa pemohon mengajukan permohonan lembur. Selain permohonan lembur, form pengajuan permohonan penggunaan laboratorium juga dapat diakses melalui website jurusan TP dengan membuka alamat tp.polyj.ac.id, kemudian memilih
fasilitas, kemudian laboratorium, kemudian lab rekayasa pangan, kemudian pelayanan penelitian, dan diklik permohonan penggunaan lab. Maka pemohon akan dilanjutkan kepada Google Form untuk permohonan penggunaan laboratorium. Di sini terdapat format masing-masing berkas persyaratan yang harus diisi, yaitu ada formulir permohonan penggunaan laboratorium, formulir pinjam alat, formulir surat pernyataan mematuhi tata tertib laboratorium, formulir jadwal pelaksanaan penelitian. Kemudian pemohon mengisi data-data sebagai berikut: alamat email, nama, NIM, jurusan atau program studi, perguruan tinggi, judul penelitian, tanggal mulai penelitian, tanggal selesai penelitian, dan pemohon mengupload file berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, yaitu formulir permohonan penggunaan laboratorium, formulir pinjam alat, formulir surat pernyataan mematuhi tata tertib laboratorium, dan formulir jadwal pelaksanaan penelitian. Kemudian pemohon melakukan submit sehingga pemohon sudah bisa mengajukan permohonan penggunaan laboratorium. Setelah itu pemohon melakukan verifikasi atau konfirmasi kepada PLP atau teknisi yang bertugas untuk memberitahu bahwa pemohon melakukan permohonan penggunaan laboratorium. Setelah itu, jika form lembur penelitian sudah diajukan, maka kepala laboratorium akan menugaskan PLP untuk mendampingi lembur penelitian mahasiswa atau pengguna laboratorium. Ketika penelitian sudah selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu penyelesaian penelitian. Tahap pertama yaitu peneliti menyerahkan alat-alat penelitian yang digunakan kepada PLP atau teknisi yang bertugas. Kemudian PLP atau teknisi melakukan pengecekan alat. Kemudian PLP mengupdate data tanggungan lab di SIM POLIJ bahwa alat-alat sudah dikembalikan dan dalam kondisi baik. Kemudian terakhir, peneliti melakukan pengisian e-form pelayanan penelitian di laboratorium. Caranya sama dengan e-form pelayanan praktikum, yaitu membuka website tp.polij.ac.id, kemudian klik fasilitas, kemudian klik laboratorium, kemudian klik lab rekayasa pangan, kemudian klik pelayanan penelitian, kemudian klik angket kepuasan penelitian. Maka pemohon akan diarahkan kepada alamat e-learning.polij.ac.id. Kemudian pilih angket kepuasan pelayanan laboratorium dalam kurung penelitian. Kemudian pilih tahun 2020. Kemudian pilih angket kepuasan pelayanan laboratorium dalam kurung penelitian. Kemudian masukkan password. Untuk password bisa ditanyakan kepada PLP atau teknisi yang bertugas. Setelah memasukkan password, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan laboratorium selama melaksanakan penelitian di laboratorium. Di sini ada 20 pertanyaan, silahkan diisi sesuai dengan kondisi laboratorium sehingga dapat mengevaluasi laboratorium untuk bisa menjadi lebih baik. Setelah melakukan pengisian, data tersebut bisa disubmit, kemudian data tersebut akan otomatis tersimpan dalam sistem dan bisa digunakan untuk evaluasi dari laboratorium tersebut.
Baik, itu merupakan prosedur-prosedur pelaksanaan praktikum dan prosedur pelaksanaan penelitian di laboratorium, sehingga harapannya ke depan mahasiswa atau pengguna laboratorium dapat melaksanakan praktikum dan melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk terakhir, kita akan menjelaskan mengenai website jurusan Teknologi Pertanian. Teknologi Pertanian memiliki website dengan alamat tp.polij.id, di mana dalam website ini sudah terdapat fasilitas untuk meningkatkan pelayanan laboratorium seperti yang dijelaskan di awal. Untuk pelayanan laboratorium yang bisa dilayani secara online bisa diakses dengan membuka alamat tp.polij.ac.id, kemudian klik fasilitas, klik laboratorium, kemudian klik lab rekayasa pangan. Untuk pelayanan praktikum, klik pelayanan praktikum, kemudian di sini ada permohonan praktek pengganti dan angket kepuasan praktikum. Untuk pelayanan penelitian diarahkan ke pelayanan penelitian. Di sini ada permohonan penggunaan lab dan permohonan lembur penelitian. Kemudian ada angket kepuasan penelitian. Kemudian di sini juga ada profil laboratorium yang bisa dilihat di website tersebut, yang berisi visi misi laboratorium, moto laboratorium, janji pelayanan laboratorium, kemudian fasilitas dari laboratorium, kemudian pelayanan laboratorium, kemudian pengelola laboratorium. Di sini juga bisa dilihat masing-masing SDM dari laboratorium, profil SDM dari masing-masing SDM laboratorium dapat dilihat secara detail. Di sini ada biodata, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, email, alamat rumah, nomor telepon atau HP. Kemudian ada data kepegawaian, ada NIP, status kepegawaian, home base. Kemudian ada pendidikan formal. Kemudian ada pengampu mata kuliah, dan kemudian ada riwayat pelatihan dari SDM yang bersangkutan. Baik, itu merupakan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan praktikum dan pelaksanaan penelitian di laboratorium. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian selama ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadikan pelayanan laboratorium lebih efektif dan efisien untuk kedepannya. Terima kasih. Kami tutup acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.